Baik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita di sini tetap sehat, tetap semangat supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ini kalau ibu lihat ada teman kalian yang tidak masuk. Ada berapa orang? Tidak masuk di sini. Siapa? 4 orang ya. Siapa? Habi, kemudian siapa lagi? Farel, kemudian Uki, Daki. Itu keterangannya apa? Saya tahu? Farel izin ya. Kemudian Habi, Habi kemarin ada hubungi ibu, ini dia lagi sakit. Uki, tidak ada keterangan ya? Kemudian Jaki, Alfa juga. Ya. Jadi di sini ada teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya, sehingga di pembelajaran berikutnya bisa berkumpul kembali sama kita. Sedangkan yang tidak ada kabarnya, mudah-mudahan besok juga bisa kembali berkumpul bersama kita di sini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu bab 3 yang berjudul dinamika gerak partikel, seperti itu ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah ibu sampaikan ke kalian ya, agar kalian bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu dinamika gerak partikel, seperti itu. Ada yang tahu apa itu dinamika gerak partikel? Mungkin sudah ada yang membaca. Ada yang sudah membaca materi dinamika gerak partikel? Belum. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 5 tujuan yang akan kita capai. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan sifat kelembaban suatu benda, kemudian mengaplikasikan penerapan hukum 1 dan 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan hukum 2 Newton, kemudian menerapkan hukum 2 Newton, dan yang terakhir itu adalah merancang simulasi percobaan hukum 2 Newton dengan penuh tanggung jawab dan teliti. Kemarin juga itu sudah menyampaikan untuk membawa HP, membawa. Baik. Nah, untuk dinamika gerak partikel itu sendiri sebenarnya ada hubungan atau kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya apa? Materi yang sebelumnya itu adalah kinematika gerak, ya kan? Kinematika gerak, di situ banyak gerak yang kita pelajari. Di antaranya adalah GB, kemudian GBD, kemudian ada gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah, seperti itu. Jadi antara kinematika dan dinamika itu sendiri dua cabang ilmu fisika yang sama-sama mempelajari tentang gerak benda, ya. Jadi
Seperti itu. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ada nggak sih kaitan antara kinematika dan dinamika itu sendiri? Kalau dari namanya hampir-hampir mirip ya, seperti itu ya. Dan tentunya ada. Jadi kalau dalam fisika itu memang setiap materi itu pasti ada keterkaitannya seperti itu. Ya. Jadi kinematika dan dinamika itu sendiri ya sama-sama merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Bedanya apa di sini? Ya, yang pasti ada bedanya. Jadi untuk kinematika itu sendiri mempelajari tentang gerak benda, tetapi tidak mengaitkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Ya, jadi kita tidak perlu mengetahui apa sih yang menyebab benda itu bergerak pada kinematika. Sedangkan pada dinamika itu adalah juga ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda, ya, tentang gerak benda yang menghubungkan penyebab benda tersebut bergerak. Ya, misalnya di sini di depan kalian punya meja nih, ya, ada meja ya masing-masing ya. Meja ini kira-kira kalau misalnya supaya bergerak itu berarti diberi apa? Dorongan. Kemudian apa lagi? Misalnya tarikan, ya kan? Dorongan dan tarikan itu sendiri merupakan apa? Gaya. Pernah dengar? Pernah ya? Jadi tarikan dorongan pada suatu benda yang menyebabkan benda itu bergerak itu yang disebut dengan gaya. Nah, pada materi ini kita akan membahas lebih banyak tentang gaya atau hukum Newton. Pernah dengar hukum Newton? Pernah ya? Hukum Newton ada berapa? 3. Ada 3. Jadi ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Namun pada pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada hukum 1 dan hukum 2 Newton. Ya, itu saja. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Bisa kalian baca? Pernahkah kalian menaiki minibus yang bergerak dengan kecepatan konstan ketika sudah berada pada posisi duduk yang sangat nyaman? Ya, ini Ibu rasa semua orang kita khususnya di dalam ruangan ini pasti pernah merasakan posisi seperti ini, ya enggak? Kemudian tiba-tiba ketika supir minibus mengerem mendadak, otomatis membuat tubuh kita pada saat ini ikut terdorong ke depan. Benar? Benar. Ya kan? Ikut terdorong ke depan. Tidakkah kalian berpikir, ya, mengapa kalian terdorong ke depan? Mengapa kira-kira? Ketika kita berada di dalam mobil, kita sudah duduk tenang kan? Kemudian supir tadi mengerem mendadak, mungkin ada halangan di depan, tadi ya seperti gambar yang Ibu tayangkan di depan. Tubuh kita tanpa kita sadari akan terdorong ke depan. Pernahkah kalian berpikir mengapa demikian? Ayo, benar enggak? Kenapa demikian? Ya, ini kan sehari-hari kita ya, Bu. Ya, apa? Kaget. Ya, refleks kaget. Ya, terdorong ke depan. Kenapa tidak terdorong ke belakang? Misalnya, oke, nggak apa-apa. Kemudian yang lain kita tampung. Di sini jawaban kalian ikut tampung ya. Yang lainnya gimana? Mengapa? Ayo, ungkapkan saja pendapat kalian, ya, apa yang ada dalam pikiran kalian. Di sini kan kita sama-sama belajar ya. Kenapa sih kita terdorong ke depan? Atau misalnya kejadian lain ini, kalian boncengan nih, ya. Biasa kan pergi sekolah itu boncengan sama temannya, ya enggak? Yang dibonceng di belakang ini udah siap, ya kan? Atau mungkin dia belum ini ya, tiba-tiba teman yang di depan tuh langsung gas gitu kan? Apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Ke depan atau ke belakang? Ada yang bilang ke depan, ada yang bilang ke belakang. Kemana? Kita di atas motor, ya kan? Boncengan, ya. Kadang-kadang kan yang di belakang, yang di depan ini tidak tahu kalau teman yang di belakang ini belum siap, misalnya kan, tiba-tiba langsung ngegas gitu kan. Nah, kira-kira tubuh kalian terdorong ke depan atau malah terpental ke belakang? Kenapa? Kaget juga alasannya.
Oke, kita tampung jawabannya. Ya, nanti kalian akan mendapat jawaban setelah materi ini disampaikan. Ya, jadi ini pertanyaan ini dirasa semua orang itu pernah mengalami seperti ini, benar ya? Dan di sini Ibu akan melakukan demonstrasi sederhana di depan. Sudah Ibu siapkan. Ini apa? Oke. Kemudian koin ya. Yang ini kertas HPS. Jadi ya, gelas dan koin ini nanti Ibu letakkan di atas kertas HPS. Kemudian kertas tadi akan kita tarik, ya kan? Apa yang terjadi pada gelas jika kertas ditarik secara cepat? Diam. Atau sudah ada yang pernah mencoba? Sudah pernah mencoba di rumah? Atau kalian pernah melakukan pencobaan ini sebelumnya? Pernah? Pernah nggak? Ya. Kemudian ketika apa yang terjadi pada gelas jika kertas ditarik secara perlahan? Apa yang terjadi? Gelas tadi akan mengikuti kertas. Oke, itu teori kita ya. Itu teorinya ya. Kita praktekkan nanti Ibu. Ini coba gelas. Ya. Nanti Ibu minta satu orang dari kalian memperagakan koin yang diletakkan di atas kertas, ya. Ibu ulangi. Ya, mudah-mudahan tidak nyatu ya. Ya, ini ya. Kalau secara cepat berarti dia tetap dengan posisinya. Kemudian kalau kita tarik secara perlahan, ya apa yang terjadi? Gelas tadi akan mengikuti arah dari kertas, tarikan kertas. Baik, sekarang Ibu minta satu orang dari kalian untuk mendemonstrasikan ya dengan cara yang sama tetapi barang yang berbeda. Ini ada gelas dan koin itu mempunyai massa yang berbeda, ya kan? Lebih besar koin atau lebih besar gelas? Gelas. Yang pasti gelas itu massanya lebih besar dibanding koin. Nah, kalau misalnya koin yang kita letakkan di sini, apakah kejadiannya sama seperti gelas tadi? Ya kan? Berbeda? Benar. Kita buktikan. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk mempraktikkan? Siapa? Ada? Siapa? Nino. Ayo Nino. Tarik secara cepat dan perlahan, ya. Ya. Ternyata sama. Kemudian ditarik secara perlahan. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ya, sudah. Terima kasih, Rino. Mengapa demikian? Oh, ternyata gelas dan koin yang kita bilang tadi masanya beda ya. Ya kan? Yang satu gelas itu yang pasti dia lebih besar masanya dibanding dengan koin. Ternyata setelah kita lakukan dengan langkah kerja yang sama, ternyata sama. Ketika ditarik secara cepat dia tetap di posisinya, ya kan? Sedangkan kalau ditarik secara perlahan, koin tadi akan bergerak searah atau mengikuti tarikan dari kertas HPS tadi. Yang mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, kan udah dua kasus ya. Yang tadi ketika di dalam mobil tuh jawabannya ada yang kaget, ya. Ada yang ngegasnya ke ini kencengan bu, ya kan? Nah kalau kejadian ini kenapa? Ada yang tahu?
Atau mungkin ada yang sudah membaca di buku? Kemarin kan ibu sudah pesan ke kalian materi listrik apa berikutnya? Ada nggak? Apa? Karena intinya kan di sini benda tersebut mempertahankan posisinya kan? Ada yang tahu apa sih yang disebut dengan sifat apa sih namanya ketika benda itu mempertahankan posisinya? Apa? Sifat kelembaman atau inersia. Ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas. Baik. Hukum Newton itu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika resultan ya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam. Sama dengan kejadian tadi? Sama ya, oke. Dan apa nih? Akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya kalau udah bergerak dia akan tetap bergerak ya dengan kecepatan yang konstan. GLD itu kan kecepatannya konstan kan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kecepatannya konstan berarti percepatan sama dengan 0. Sehingga di sini sudah dituliskan ya secara sistematis untuk hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Nah, kejadian tadi benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak beraturan itu dinamakan dengan hukum kelembaman seperti yang disebutkan Ica tadi. Ya, itulah yang disebut dengan sifat kelembaman. Jadi sifat kelembaman itu apa? Sifat kelembaman itu adalah sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan posisinya. Jadi kayak malas gitu, kemalasan suatu benda. Jadi itu malas untuk mengubah posisinya. Jadi kalau udah diam ya diam, seperti itu. Ya, kalau udah bergerak dia maunya bergerak dengan kecepatan konstan itu. Nah, kira-kira tadi dari 2 kasus yang tadi Ibu tampilkan di depan, terjawab nggak sih? Dari sini, mungkin dari kejadian di minibus tadi, kalau kita kaitkan dengan sifat hukum 1 Newton dan kelembaman itu apa? Berarti menurut kalian bisa tegak? Apa kaitannya? Apa bisa cak? Karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaan semula, yaitu diam, maka tubuh kita akan berdorong ke depan saat dikeluarkan sesuai dengan hukum Newton 1, hukum kelembaban yang cenderung pernah mempertahankan keadaan awal. Ya, karena dia ingin mempertahankan keadaan awalnya. Ya, bagaimana kita bisa mengartikan seperti itu? Ya, mengapa dia terdorong ke depan? Gini, ketika kita berada di dalam mobil, ya, anggap saja kita di dalam mobil ini tidak sendirian, ya enggak? Ada misalnya 2 atau 3 orang. Kita kan di dalam mobil itu diam kan? Benar, diam. Tapi mobil itu kan bergerak ke depan, ya enggak? Jadi, kalau menurut pengamat yang diam itu mungkin teman kita yang di sebelah kita misalnya kan, yang sama-sama di dalam mobil kan, kalian sama-sama diam kan di situ kan? Menurut pengamat yang diam, kita ini ya diam, dia tidak bergerak. Tetapi menurut pengamat di luar, ya, yang melihat mobil lewat misalnya seperti itu, ya kan? Itu kan tergantung ini ya, acuan itu kan tergantung pengamat yang diam. Menurut pengamat yang diam, orang yang berada di dalam mobil ya diam, benar? Tapi kalau menurut orang yang pengamat yang bergerak, misalnya kalian di dalam mobil, ibu di luarnya, misalnya kan kalian lewat gitu kan, menurut ibu kalian tetap bergerak ke arah depan, ya nggak? Kalian bergerak ke arah depan seperti itu. Makanya ketika sopir tadi mengerem secara mendadak, ya, berarti di situ ada gaya rem yang ke belakang, sehingga tubuh kita ini ingin mempertahankan posisi, gitu.
ingin mempertahankan posisinya, maka tubuh kita terdorong ke depan seperti itu. Ya. Kejadian kertas HPS dan koin dan gelas. Ya. Mengapa? Ketika ditarik cepat, gelas tetap berada di posisinya. Mengapa? Kira-kira ada gaya nggak sih yang bekerja ketika kita menarik tadi? Ada nggak? Ada. Gaya apa? Gaya tarikan. Kemudian gaya apa lagi? Kalau ada dua benda yang bersentuhan, berarti ada gaya gesek. Ya, gaya gesek. Kenapa ketika ditarik cepat, gelas dan koin tetap pada posisinya? Karena gaya tarikan yang kita lakukan lebih besar dibanding gaya gesekan. Itu. Sedangkan kalau ditarik secara perlahan, gaya gesekannya besar, lebih besar. Makanya dia tetap mengikuti arah tarikan kertas. Oke, itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari hukum 1 Newton. Ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang disebut juga dengan hukum kelembaban. Jadi bunyi dari hukum 1 Newton itu sendiri adalah apa? Resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau bisa juga seperti ini, sehingga menyebabkan benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan, seperti itu. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Kemarin Ibu suruh bawa spidol ya, ada bawa spidol. Spidol bawa? Ada bawa? Ada Bu. Ada. Ada Bu. Ada. Tenang. Oke, hukum 2 Newton ini menyatakan suatu benda yang memiliki percepatan yang nilainya sebanding dengan resultan yang bekerja pada benda tersebut, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Paham? Maksudnya di sini? Berarti pada hukum 2 Newton itu ada besaran apa saja? Yang pertama ada percepatan, kemudian gaya, resultan gaya, ya, resultan gaya, kemudian massa benda. Jadi ada 3 besaran di sini. Dan 3 besaran ini saling berterkaitan. Ya. Nah, dari 3 besaran tadi dapatlah secara sistematis rumus dari hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Ya. Berarti kalau persamaannya seperti ini, maka jika gaya besar, ya semakin besar gaya, maka percepatan semakin. Ini loh, A sama dengan sigma F per M. Ya, jika gayanya semakin besar, maka A-nya semakin apa? Ayo, yang ini ngomongnya salah. Ya, kalau salah kita benarkan. Kalau benar ya udah. Semakin apa? Semakin besar. Ya, semakin besar karena apa? Karena gaya dan percepatan berbanding lurus. Ya. Kemudian jika bisa ada 2 buah benda yang massanya yang satunya besar, kemudian massa yang satunya kecil. Kira-kira untuk percepatannya gimana? Percepatannya, kalau massanya besar berarti percepatannya dari rumus. Kalau M-nya nilainya besar, maka nilai A-nya bisa kalau itu belajar matematika. Ya, massanya tuh yang satu 2 kilo, yang satunya 5 kilo. Iya. Kalau massanya 2 kilo, maka A-nya berapa? Berapa? Apa? Kelihatan nggak ya kalau ditulis di sini? Misal diulang tadi, gayanya 10 Newton, ya, gayanya 10 Newton. Kemudian massanya di sini ada yang 2 kg, ada yang 5 kg. Kira-kira percepatan yang
yang besar itu di massa sama dengan berapa? 10. Di massa sama dengan berapa? 5. Di massa sama dengan berapa? Kayak kalian enggak? Kalian misalnya ini menarik benda ini. Benda ini beratnya 5 kilo. Yang ini beratnya 2 kilo. Mana yang lebih mudah kalian? Yang mana yang lebih cepat bergerak nanti? Yang tua kan? Berarti intinya di sini semakin kecil massa maka percepatan semakin besar. Teorinya ya, itu yang nanti bakal kalian praktekkan nantinya. Ibu ulangi lagi, semakin kecil massa maka percepatan semakin besar. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Begitu sebaliknya, semakin besar massa maka percepatan semakin kecil. Jadi rumus ini sebenarnya bisa diuraikan. Jadi A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F sama dengan berapa? Berapa? M dikali A. Gitu. Nanti kan di dalam soal itu kan enggak, yang ditanya enggak mesti A semua gitu kan, bisa ini, bisa massa, bisa kecepatan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi intinya pada hukum 2 Newton ini terjadi pada benda yang bermassa M, bermassa tertentu, kemudian diberi gaya, ya kan, sebesar F, maka terjadi percepatan di situ. Maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu kasih contoh soal untuk hukum 2 Newton. Nah, boleh dikerjakan di buku kalian, ya, dengan teori yang sudah kita pelajari tadi. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, ya. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Langkah yang pertama apa? Tulis. Diketahui dari soal itu penting ya. Kemudian ditanya, apa yang ditanya dari soal? Gaya. Ya, terus berapa gaya yang diberikan? Ada yang mau video lagi enggak? Itu sambil permanen. Berapa? 20. Berapa? Rekan? 20. Benar apa? 20 apa? Newton. Berapa, Haris? Oke. Sastra. Sudah, Resta? Berapa jawabannya? 20. Adakah yang menjawab selain 20 Newton untuk soal ini? Tidak. Berarti di sini yang diketahui apa? Massa? Massanya berapa? 2 kg. Kemudian kecepatan itu namanya apa? A. A-nya sama dengan 10. Kemudian yang ditanya adalah gaya. Berarti rumus yang dipakai seperti yang Ibu tuliskan di depan, ya kan? Berarti sigma F sama dengan M kali A. Benar enggak ya jawaban dari kalian? 20 Newton. Kita lihat ya. Benar. Ya, berarti kalian sudah bisa menerapkan hukum 2 Newton ke dalam soal. Oke, untuk materi hukum 1 dan 2 Newton itu cukup
Ini ada kata mutiara untuk kalian. Ya, silakan kalian artikan sendiri ya. Ya. Oke. Sekarang kita tadi kalian sudah ini ya, sudah tahu ya hubungan antara gaya, massa dan percepatan ya. Jadi semakin besar massa maka apa? Percepatannya semakin kecil. Semakin kecil massa maka percepatannya semakin besar. Gitu. Nah sekarang kalian ibu bagi menjadi kelompok ya kan, karena akan ibu beri tugas untuk menyelesaikan LKPD. Jadi karena jumlah kalian di sini ada berapa orang? 30. Cuma karena ada yang berhalangan hadir ya. 30 ibu bagi satu kelompok 5 orang, berarti ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok, mungkin karena ada yang tidak hadir berarti satu kelompok ada yang 4 orang. Gimana supaya mempersingkat waktu, mungkin langsung ya lihat dari ke belakang saja ya untuk kelompoknya ya. Ini kelompok berapa? Oke, mungkin dari sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gimana? Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Mungkin langsung balik ke belakang saja untuk pembagian kelompoknya. Ya, tidak memakan waktu yang terlalu lama. Ini berapa orang? Sini, ini berapa orang? Sini. Aku gimana? Ini berapa orang? 4 boleh? 4 boleh, 5 boleh. Kesini tidak kali. Ini berapa? Satu kesini boleh, satu kesini boleh. Nah, tetap kemana? Tetap ke sana. Itu kesini berarti. Oke, ini berapa? 4. Di sana berapa? 3. Oh, berarti yang 5 tadi boleh kesini 1 ya? Siapa Rino kah? Rino mana? Belakang. Dah, Yusuf kesini. Oke. Kesini 5 orang kan? Soalnya ada yang 3 nih. Udah ya, berarti ada 6 kelompok ya. Baik. Kemarin sudah ibu tugaskan tiap kelompok itu membawa HP ya, bawa minimal satu kelompok 1 ya. Baik. Kuotanya udah diisi belum? Oke. Terima kasih yang sudah mengisi kuota. Ini berapa orang? Dino mau kemana? Sini atau sana? Pilih. Serah mau kemana? Sama. Baik, untuk pengisian LKPD kita menggunakan simulasi PET. Kemarin sudah ibu ajarkan ya. Masih ingat melakukannya? Masih ingat nggak? Masih? Di LKPD juga itu sudah jelas ya langkah-langkahnya apa yang harus kalian buka di situ. Ini ya, kalian buka simulasi PET hukum Newton. Sudah buka semua? Tampilannya sudah seperti ini semua? Oke. Kemudian kalian pilih gaya dan gerak dasar. Udah? Udah belum? Oke.
Bapak ini. Sudah bisa? Sudah tertata bisa kelompoknya. Ini bisa? Ayo coba. Bisa? Your battery, please charge. Berapa kecepatannya? 0,39 ya. Nanti masanya kan tetap kan, gayanya diganti dengan 1 tambah lagi. Masukkan kecepatannya berapa? Bisa? Oke, bisa ya? Masa tekanan gayanya berubah. Bisa? Sini. Masa tetap ya. Ya, gayanya lagi coba disatukan tambah gayanya. Bisa? Oke, bisa. Masih berputar dengan belum bisa, ada bakalan. Ini udah selesai. Lanjut langsung. Itu yang kegiatan 2. Kalau yang kegiatan 2 itu gayanya yang tetap ya. Kegiatan 2 tabel kedua itu.
kalau gayanya semakin besar maka percepatannya semakin besar di sini. Besar lah, semakin besar berarti. Kalau yang ini semakin besar gaya berarti percepatannya semakin cepat. Oke? Udah? Kalau sudah diminta satu kelompok maju ke depan. Perhatikan ya. Semakin besar gaya, gaya ini benar ini semakin besar gaya ini. Ini Bang. Ya. Besar maka percepatannya semakin besar. Ya. Iya pertanyaan seperti Ibu minta satu kelompok ya, maju ke depan ya. Satu kelompok saja cukup karena materi masalah yang kalian kerjakan itu sama kan? Ya, jadi satu kelompok maju, kelompok yang lain itu mengamati. Ya, benar atau tidak hasil yang sudah didapat oleh kelompok yang akan presentasi nanti. Kemudian sesuai nggak dengan teori hukum 2 Newton tadi? Kalau teori tadi apa? Semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil. Ya kan? Itu berbalik kan? Kalau berhubungan dengan gaya, semakin besar gaya, maka percepatan semakin besar. Itu kan teorinya. Sama nggak dengan yang sudah kalian praktekkan di simulasi tadi? Sama atau enggak? Oke? Boleh ya, satu kelompok maju ya. Kelompok berapa yang bersedia maju ke depan? Yang sudah selesai? Sudah? Kelompoknya? Belum? Kelompok 4 sudah? Sudah, Rama?
Udah kak, kelompok 3 udah. Kita kelompok 3 belum? Nah, kesimpulan itu maka percepatannya semakin udah. iya pertanyaan seperti Ibu minta satu kelompok ya, maju ke depan ya. Satu kelompok saja cukup, karena materi masalah yang kalian kerjakan itu sama kan? Ya, jadi satu kelompok maju, kelompok yang lain itu mengamati. Ya, benar atau tidak hasil yang sudah didapat oleh kelompok yang akan presentasi nanti. Kemudian sesuai nggak dengan teori hukum 2 Newton tadi? Kalau teori tadi apa? Semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil, ya kan? Itu berbalik kan? Kalau berhubungan dengan gaya, semakin besar gaya, maka percepatan semakin besar. Itu kan teorinya. Sama nggak dengan yang sudah kalian praktekkan di simulasi tadi? Sama atau enggak? Oke? Boleh ya, satu kelompok maju ya. Kelompok berapa yang bersedia maju ke depan? Yang sudah selesai? Sudah. Kelompoknya? Belum? Kelompok 4 sudah? Sudah, Rama?
Udah. Kita kelompokin belum? Nah, kesimpulan yang kalian ambil itu dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dari data udah Kak, kelompok 3 udah. Kita kelompokin belum? Nah, kesimpulan yang kalian ambil itu dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dari data yang udah kalian dapat, misalnya dari kegiatan 1 tadi, kalau semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar atau semakin kecil. Kemudian dari kegiatan 2, semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil atau semakin besar. Itu kesimpulan akhirnya berarti. Sudah, baik. Ini tuh kesimpulan yang kalian ambil itu dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dari data yang udah kalian dapat, misalnya dari kegiatan 1 tadi, kalau semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar atau semakin kecil. Kemudian dari kegiatan 2, semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil atau semakin besar. Itu kesimpulan akhirnya berarti. Sudah, baik. Ini mempersingkat waktu, Ibu mohon kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6 yang lainnya itu kalian simak ya, presentasi dari kelompok 1. Ya, kalian simak, kalian amati apakah hasil dari kerjaan kelompok 1 itu sesuai dengan teori tadi, ya kan? Ataukah tidak? Ataukah sama dengan kerjaan kalian atau tidak? Ya, silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Siti Jawa sebagai moderator dan saya Muhammad Yusuf. Saya Raihan Pratama. saya Dewi Satika. Nah, di sini hasil pengamatan kami pada tabel kegiatan 1 yang massa benda 200, gayanya 50, percepatannya kami dapat 0,25 massa per sekon. Meter per sekon. Terus massa benda 200, gaya Newtonnya 100, maka percepatannya 0,50 meter per sekon. Terus yang ketiga, massa benda 200, gayanya 150, maka percepatannya 0,75 meter per sekon. Dan nomor 4, massa benda 200, gayanya 200, maka percepatannya 1,00 meter per sekon. Dan nomor 5, massa benda 200, gayanya 250, maka percepatannya 1,25 meter per sekon. Pada tabel kegiatan 2, yang pertama
masa bendanya 50, gayanya 50. Nah, untuk percepatannya 100 meter per sekon. Nomor 2. Yang kedua, masa benda 100, gaya itu 50, kecepatan 0,50 meter per sekon. Meter per sekon kuadrat. Ada kuadratnya nggak? Ya, ada juga. Yang ketiga, masa bendanya 150, gayanya 50, maka hasilnya 0,33 meter per sekon kuadrat. Dan yang keempat, masa benda 200 dan gayanya 50, tetap hasilnya kecepatannya 0,25 meter per sekon kuadrat. Dan yang kelima, 250, masa benda, gayanya tetap 50 dan kecepatannya 0,20 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jawaban kami semakin besar gaya maka semakin besar percepatan. Untuk yang kedua hampir sama dengan nomor yang satu tadi, yaitu semakin besar gaya maka semakin besar juga percepatannya. Untuk nomor 3, Semakin besar massa benda maka semakin kecil percepatannya. Dan nomor 4, semakin besar massa benda maka semakin kecil percepatannya. nah sekian dari kelompok kami. Ada yang beda? Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Dari tanggapan kelompok lain ada? Ataukah berbeda hasilnya ada? Tidak, sama semua ya? Nah, berarti dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 tadi kira-kira sesuai tidak dengan teori hukum 2 Newton tadi? Ya, seperti yang sudah disampaikan kelompok 1 bahwa semakin besar gaya maka percepatannya semakin besar. Sesuai dengan hukum 2 Newton? Sesuai, karena gaya dan percepatan berbanding lurus, ya. Nah, untuk kegiatan 2, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan bahwa hasilnya adalah semakin besar massa maka percepatan semakin kecil, ya. Sesuai ya, karena massa dan percepatan berbanding terbalik. Oke, semuanya bisa ya untuk kesimpulan pada KPD yang sudah kalian kerjakan. Paham semuanya? Paham ya? Jadi kan tujuan kita di sini untuk menghubungkan gaya, massa dan percepatan, kemudian sesuai atau tidak dengan teori yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Ternyata semuanya sesuai. Kalian tuliskan nama kelompok dan nama anggotanya di LKPD-nya. Sudah? Ya, kalau sudah dikumpulkan ke depan. Ya, boleh disebutkan kelompok 1. Nah, itulah dari hasil pengamatan kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, yang lainnya sudah ya, berarti semua. LKPD-nya ditulis, nama kalian, kemudian kelompok berapa itu ditulis masing-masing, ya. Jadi kalau sudah selesai pengerjaan LKPD-nya, kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, sekarang kerjaan kelompok kalian selesai sampai tadi ya, sampai terakhir ditutup dengan presentasi. Yang selanjutnya ini adalah penilaian formatif individu. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan 5 soal yang berhubungan dengan hukum 1 dan hukum 2 Newton yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian kerjakan masing-masing individu ya, ini ya, bukan kelompok. Ini karena soalnya juga hanya pilihan ganda, Ibu rasa 5 menit selesai ya. Oke, sudah. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3 belum. Yang lain ya. Sudah selesai, bukan lupa ya. Ya,
tulis siapa-siapa di situ. Berarti kami 5. Kalau sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke. Ini bukan satu, anak satu, nanti kalian tulis nama dan kelasnya ya. Nama dan kelasnya. Untuk soal teori itu langsung kalian jawab saja. Untuk soal hitungannya boleh kalian tuliskan saja di samping ini, ya. Di sini ada sedikit soal hitungan, ya. Ada sedikit soal hitungan, boleh kalian tulis saja di sampingnya ya. Untuk nama, kelas, Lino berkenalan. Yang kumpul dong tarik tugasnya. Dah. Dapat semua, ayo dibagi cepat. Ya, ada yang belum dapat kah? Sudah dapat semua ya soalnya ya. Tulis nama dan kelas, jangan lupa.
penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Oh iya, untuk nomor 2, ya. Nomor 2 di bawah ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan ya. Karena kalau yang bukan itu tuh dari ya. Yang nomor 2 itu ulangi, itu Ibu ralat soalnya di bawah ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Kan yang udah kita demokan tadi di depan. Sudah belum? Itu yang nomor 1 dan nomor 2 kan hukum 1 ya. Hukum 1 kan. Tadi juga sudah kita demokan di depan. Kemudian nomor 3, 4 dan 5 itu adalah hukum 2. Hukum 2 Newton. Apa rumusnya tadi? Hukum 2 Newton.
ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan ya. Karena kalau yang oh iya, untuk nomor 2 ya. Nomor 2 di bawah ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Yang merupakan ya. Karena kalau yang bukan itu tuh ya, yang nomor 2 itu ulangi, itu Ibu ralat soalnya di bawah ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Kan yang udah kita demokan tadi di depan. Sudah? Sudah belum? Itu yang nomor 1 dan nomor 2 kan hukum 1 ya. Hukum 1 kan. Tadi juga sudah kita demokan di depan. Kemudian nomor 3, 4, dan 5 itu adalah hukum 2 Newton. Apa rumusnya tadi? Hukum 2 Newton.
massa dan gaya kan. Dicari percepatan yang paling besar itu di nomor berapa kan, dengan rumus di depan. Rumusnya itu dilihat ya, percepatan sama dengan sigma F per M. Sigma F per M berarti gaya dibagi dengan massa. Itu berapa? Lihat rumusnya. Udah, Asya? Udah? Udah. Oh, ini jadi gaya massa. Percepatan dan percepatan yang paling besar. Sudah ya? Nah, Ibu rasa waktunya sudah habis ya, kumpulkan semua. Dikumpulkan semua. Ya, waktunya udah habis. Semuanya dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, sudah. Sudah. Oke ya, kumpulkan semua. Ayo, sudah, waktunya sudah habis. Oke, sudah ya, semuanya sudah. Nah, baik, untuk pembelajaran kita itu sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita buat sedikit kesimpulan, ya kan, apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Apakah tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan di awal itu tercapai atau tidak? Ya kan, itu bisa dilihat dari LKPD kalian yang sudah kalian isi, kemudian dari
tugas soal pematik yang sudah kalian selesaikan atau kalian kerjakan secara individu. Baik, dari pembelajaran hari ini hukum 1 dan hukum 2 Newton, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Yang pertama, apa? Pada hukum 1 Newton, Semakin nyaman. apa? Ada satu-satu, baca. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak bergerak dengan kecepatan cepat akan tetap bergerak dengan kecepatan cepat. Apabila daya benda yang diambil pada benda adalah nol. Ya, jadi kesimpulan yang pertama hukum Newton yang pertama tadi ya, kan sudah kita demokan juga, kemudian juga ibu beri soalnya juga ya. Itu bisa kita simpulkan bahwa resultan yang bergerak yang bekerja pada benda itu sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan, ya, bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, sehingga percepatannya sama dengan nol. Kemudian pada hukum Newton kesimpulannya tadi, jika benda bermasa m diberikan gaya tertentu ya sebesar f, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, bagaimana hubungan antara gaya, massa, dan percepatan tadi? Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan. Kemudian semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan ya, karena massa dan percepatan berbanding terbalik. Itu ya, itu juga sudah kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang refleksi bagi kalian untuk pembelajaran hari ini bagaimana rasanya belajar hari ini? Menyenangkan? Mendengarkan? Apa? Menyenangkan. Kira-kira materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik? Bisa. Ya, semoga di pelajaran-pelajaran berikutnya juga sama seperti ini ya. Yang penting harus tetap semangat belajar terus, ya kan? Tingkatkan terus rasa ingin tahu kalian, ya. Semoga ilmu kita semakin bertambah seperti itu ya, dan kegiatan belajar kita lancar, ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti boleh kalian pelajari tentang jenis-jenis gaya, ya, jenis-jenis gaya. Jadi masih pada bab yang sama ya, dinamika gerak partikel, cuma subbab yang kedua yaitu jenis-jenis gaya yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Berarti boleh kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan banyak manfaat dan ilmu kalian bertambah. Ya, amin. Rama boleh dipimpin teman-temannya.